Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan pendengar radio Persada FM dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beragam kenikmatan sehingga kita bisa kembali berjumpa di siang hari ini. Tentunya salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baik pemirsa dan pendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga senantiasa tetap semangat ya, tetap semangat dalam keadaan baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Azalia Zeva bisa kembali menjumpai Anda, menyapa Anda di program yang tentunya akan memberikan kita beragam inspirasi, yaitu hikmah. Dan di siang hari ini kita akan berkenalan dengan salah seorang ibu yang beliau semangat untuk belajar dan memberikan ilmunya kepada para generasi muda. Tentunya kami juga mempersilahkan Anda untuk bergabung ataupun bertanya dengan narasumber kita nanti. Anda bisa menghubungi melalui line telepon di 0271 679 3000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik pemirsa dan pendengar, kalau di beberapa waktu lalu kita berkenalan dengan seorang ibu yang juga memiliki semangat gairah untuk belajar tahsin, belajar membaca Al-Quran dengan Ibu Wijiati, yaitu di usia senjanya beliau masih semangat untuk belajar tahsin meski harus menempuh waktu dan perjalanan yang jauh. Nah, hari ini kita juga akan berkenalan dengan salah seorang ibu yang sama-sama memiliki gairah di dalam belajar tahsin. Beliau juga memberikan ilmunya kepada murid-muridnya yang ada di sekolah. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ini dengan Ibu Esta Desi. Masya Allah, bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah. Iya, Ibu Esta Desi ini salah satu warga Majelis Tafsir Al-Quran. Beliau berasal dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, Bu Esta, ini kami dengar kisah Ibu dalam belajar tahsin dan juga mengamalkannya dengan memberikan ilmu hasil belajar tahsin kepada siswa-siswinya di sekolah. Ini bagaimana, Bu? Bisa diceritakan kepada pemirsa dan pendengar? Iya, Mbak. Awalnya itu ya di SD saya itu guru agamanya tidak tetap, setelah pensiun belum ada lagi. Guru agamanya merangkap tugas di SD lain. Oh, seperti itu. Kebetulan pada waktu itu saya mengajar kelas 1 ya. Mas saya juga punya anak ya, sama-sama usia 1. Nah, itu saya merasa ya, kelas 1 itu kan fondasi ya, sudah dilatih sholat ya. Kalau kita mau latihan sholat kan ya harus bisa mengaji ya. Iqra. Nah, anak-anak saya ini tanya di rumah tidak mengaji, bahkan ada yang bilang kalau orang tuanya tidak bisa. Nah, itu pertama itu saya saya kan guru kelas. Kalau mau menyampaikan ya belum tahu ilmunya ya. Alhamdulillah di perwakilan Pacitan itu ada tahsin dimudahkan oleh Allah itu ya. Bersamaan dengan itu saya memberikan sebelum pembelajaran pukul 7 saya mulai tawarkan ke orang tua, itu sangat antusias ya. Anak-anak membawa Iqra gitu. Sebelum belajar 15 menit sebelum belajar itu ada pembelajaran Iqra itu. Nah, karena saya nanti supaya tidak menyita belajar untuk pengetahuan. Pada waktu itu lama kelamaan ya itu
dari pihak sekolah ya. Pihak sekolah saya dipanggil, tidak bisa Bu kalau di sekolah umum diberlakukan seperti itu. Mhm. Terus saya ke hari Sabtu itu kan hanya ekstra ya, saya, Mhm. siapa anak yang mau mengaji dengan guru, ternyata apa Mbak, kan sekolah saya dekat musola nggih, musola desa, Mhm. banyak sekali anak yang antusias, anak-anak kecil terutama yang kelas 1, 2, 3. Nah itu, eee ada ekstra menari, ekstra menyanyi, menggambar, tapi banyak yang ngaji. Saya sempat bagaimana nih membagi waktunya gitu. Mhm. Kemudian alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah mengizinkan diberi waktu hari Sabtu itu, tapi saya itu, waktunya itu, banyak siswa yang ingin mengaji tapi hanya saya sendiri. Mhm. Anak-anak itu kalau hari Sabtu itu ya, itu sudah matur, "Bu, besok Sabtu saya ngaji lagi." Itu yang Masya bikin Allah. saya Mbak, iya, ya. Itu kan saya ikut tahsin tuh hari Rabu ya. Hari Iya. Rabu itu kan dulu masih 6 hari kerja, Sabtu masuk nggih. Mhm. Saya kan mengajar kelas 1 pukul 11 sudah pulang. Yang penting anak sudah pulang ya, gurunya kan pukul 1, tapi tetap saya pulang. Karena tahsinnya pada waktu itu pukul setengah 1 sudah dimulai. Mhm. Saya harus belajar. Selain untuk diri saya, anak saya juga untuk siswa nggih. Nah itu saya awalnya memang tidak izin pada pihak sekolah. Mhm. Tapi Bapak Kepala Sekolah, "Kok Bu Esta kalau hari Rabu kok resah, kok gelisah itu, kenapa?" Gitu. Terus saya ini, preso Bapak Kepala Sekolah preso sendiri ya. "Oh Mhm. ternyata ini ya," itu. Nggak us Ngapunten sebelumnya Ibu memotong. Itu iya, kenapa di awal-awal, tidak izin dengan Bapak Kepala Sekolah? Kan nanti itu tadi ya, di belakang iya, timbul pertanyaan oleh Bapak Kepala Sekolah. izin ke memberi pelajaran atau izin ke tahsinnya? Izin ke tahsinnya. Oh, saya takut, ya itu memang itu Mhm. pikiran saya merasa itu, takut kalau tidak diizinkan, padahal saya pengen Oh, banget gitu, pengen untuk diri saya sendiri, karena selama ini kan saya sekolahnya di negeri Mbak, belum iya. begitu iya, beda kalau di Muhammadiyah atau ya, itu kan di negeri. Mhm. Ngajinya itu waton gitu ya, belum tahu panjang pendek itu enggak. Mhm. Saya memang nggak berani izin waktu itu, kalau kalau tidak diizinkan. Yang penting saya hanya anak pulang, siswa pulang, saya terus ikut pulang. Karena perjalanannya Mhm. juga membutuhkan setengah jam. Masya Di SD Allah. Gunung harus ada jalannya gitu, Mhm. Baik. tidak di dekat jalan raya. Mhm. Tadi, kemudian dirubah menjadi hari Sabtu ya, Bu, ya? Ya, hari Dari yang Sabtu, sebelumnya setiap pagi, kemudian, eee, dirubah menjadi hari Sabtu. iya, Nah itu, bagaimana anak-anak? Apakah juga masih antusias dan masih, ya. oh Masya Allah, nggih 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 Itu nggih. tadi ada ekstra menari, menyanyi, menggambar, Mhm. anak itu antusias yang kelas 1, 2, 3 itu, ikut ngaji, udah antri panjang itu. Mhm. Itu dari Sabtu ke Sabtu, apakah Sabtu, iya, siswanya, bertambah atau seperti apa? iya sama, ada yang tambah tapi tidak berkurang gitu. Ada yang Masya satu Allah. karena, ada satu itu ada yang izin, karena kalau ngaji sudah di rumah, mau diganti Mhm. gambar terus ya silahkan Bu, gitu. Tapi saya kan mengajarinya dari itu Mbak, saya makhrajnya saya sampaikan, Mhm. hurufnya. Nah, nyun sewu kalau di rumah kan panjang pendek itu, pengalaman dari pengalaman dari siswa saya itu, saya cek itu panjang pendeknya itu belum begitu ditanamkan gitu. Mhm. Ya lembar 1 ganti Iqra 1 lanjut ke Iqra 2, ketiga gitu. Kalau saya Mhm. dari Iqra 1 lama nggak apa-apa, yang penting benar, gitu. Masya Allah. 1 huruf itu 10 kebaikan, itu saya tanamkan itu. Jadi anak itu sudah tertanam, misalnya huruf fa nggih, itu gigi seri atas dirapatkan ke bibir bawah, perut bibir bawah itu sudah fa, itu sudah tertanam Mbak itu. Itu Masya anak Allah. itu Iya, baik sudah baik. ini, Oke, kita, kembali flashback sebentar ya, Bu, ya. mmm, Apa sih yang melatar belakangi Ibu atau dorongan dari dalam diri Ibu untuk, mengajarkan cara membaca Iqra atau Al-Qur'an dengan benar kepada, anak-anak? Apalagi tadi, ditambah
mohon maaf, menambah jam di pagi hari nggih, Bu. Ya. Nah, itu kalau dari diri Ibu, apa sih yang menjadi dorongan kuat untuk mengajarkan Al-Qur'an atau cara membaca Al-Qur'an kepada anak-anak ini? Karena dari itu ya Mbak, awalnya itu ya dari surat Al-Muzammil ya, surat 73 ayat 4 ya. Itu bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Masya Allah. Nah, dulu sebelum saya ikut tahsin itu ya itu Mbak, pada waktu Ramadan ya terus berapa juz itu. Sekarang hati-hati. Setelah mengikuti tahsin benar-benar hati-hati. Nanti sudah rasanya itu ini bisa nih ya Mbak ya, apa rasanya itu gimana ya, hati-hati per huruf itu benar-benar ya, karena ada makhrajnya, misalnya fa tadi ya, makhrajnya tadi itu pengucapannya gitu, tadi ya, pengucapannya dari gigi seri atas dirapatkan ke perut bibir bawah pa. Nah, itu punya sifat, huruf tersebut punya sifat ya, hamas, ada sifat rokhawah, misalnya baf. Nah, tidak boleh berhenti fa fi fu baf, tidak fa fi fu baf fu fan fani faf. Nah dulu kan belum ikut tahsin fanifaf, nah berhenti fanifaf, nah itu salah satunya sifatnya itu mengalir. Itu bener ya, alhamdulillah ya, tahsin ini ustadznya itu ya telaten ya, satu persatu dipraktekkan, ada setorannya gitu, ada buku panduannya gitu. Apalagi anak-anak kalau belajar kan harus benar dulu. Kalau saya ke murid saya tidak hafalannya ya, dari Al-Fatihah terus surat pendek itu bukan hafalannya. Kalau saya tetap saya suruh membawa Al-Qur'an ataupun juz amma ya. Itu kita membaca yang benar dulu baru dihafalkan, tidak langsung hafalan. Sambil iqra'nya juga panjang pendeknya. Kalau sudah kelas 4 ke atas itu sudah insya Allah sudah hati-hati, sudah benar-benar belajarnya itu. Baik, Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Esta ini merupakan bentuk pengamalan dari hasil memahami ayat-ayat Allah, terutama di Al-Quran surat Al-Muzammil tadi, Bu. Iya, baik. Nah, tadi Ibu sempat mengatakan bahwa anak-anak diajarkan berdasarkan makhrijul hurufnya. Nah, ini bagaimana metode yang Ibu gunakan agar anak-anak ini bisa memahami bagaimana mengeluarkan huruf sesuai dengan tempat keluarnya? Seperti apa, Bu? Ada bukunya itu, Mbak. Ya, ada bukunya itu, sempat saya itu dulu matur ke Pak Ustadz yang pengampu ya. Itu saya nitip didapatkan di Solo. Ya, saya pesen sebanyak 12 itu bisa nanti gabungan satu bangku satu. Kebetulan kan di SD Gunung tuh hanya berapa muridnya, paling banyak 10. 5 buku cukup. Nanti terus dipraktekkan, misalnya tuh nanti dipraktekkan. Tidak gimana itu bisa, anak-anak mudah itu. Seperti tadi sudah tertanam yang fa tadi. Ini tuh Bu, gigi sari atas dirapatkan tuh udah, nanti anak itu sudah sendiri, sudah bisa menerangkan. Itu sudah. Kalau saya itu per makhrajnya itu yang keluar dari tenggorokan dulu, tengah, bawah, atas, di setiap pertemuan satu ya, makhrijnya yang tenggorokan hari Senin satu, misalnya yang tenggorokan tengah itu satu saja, terus diuraikan dengan sifatnya. Itu anak antusias Mbak itu. Terus saya kan ya takut ya, ini ya kurikulumnya kan ya harus segera ke ilmu pengetahuan ya, saya batasi 15 menit gitu. Ya, nanti kalau Sabtu itu panjang waktunya. Masya Allah. Baik. Nah, kalau perkembangan anak-anak yang Ibu ajarkan cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini seperti apa, Bu? Apakah anak-anak itu juga memahaminya agak lama atau seperti apa?
paham itu, Mbak. Ada yang sudah sampai Al-Qur'an saya tinggalkan itu sudah ada Al-Qur'an ya. Kelas 3 itu sudah ada itu. Sudah satu itu, yang lain masih jilid 5 itu. Kita Baik. mau pergi itu ya Bu, saya ngajinya dengan siapa itu yang Lah, apakah Ibu ini, mohon maaf tadi disampaikan Ibu pergi. Nah, ini seperti apa? Apakah pindah sekolah atau bagaimana? ya saya mengajukan mutasi itu. Iya. Oh. Di satu sisi saya harus meninggalkan siswa, tapi di sisi lain karena ada saya merasa belum bisa amanah di situ. Saya pada waktu itu ada beban tugas tambahan bendahara kos itu, Mbak. Kalau sama saya selama di sini terus, kemungkinan saya jadi itu karena Baik. teman ada yang tidak ra kerso gitu ya. Terus saya mengajukan pindah itu. Masya Allah. Itu anak-anak bagaimana Bu saat tahu Ibu pindah ke sekolah lain dan tidak ada yang mengajarkan cara Ya, membaca saya kan Al-Quran itu? saya nggak pamitan itu ya, banyak itu Bu, saya ngajinya dengan siapa gitu. Kenapa nggak pamitan Ibu? Nanti kasihan anak-anaknya Saya loh. iya, heeh. Masya Allah. Terus saya hubungi orang tuanya, akan ngaji di rumah gitu karena itu. Karena kalau kamu mau ngaji ke rumah saya itu Mbak, rumahnya di pegunungan jauh gitu anak itu. Ya itu makanya saya ini juga ujian nih ya. Saya meninggalkan anak, tapi saya kok itu tadi ya, Dapat amanah doa yang tugas lain ya Bu ya? itu tadi harus tanda tangan palsu, nah itu juga itu. Baik, nanti kita juga akan bahas mengenai alasan Ibu mutasi di pembahasan yang lain. Nah, bagaimana respon orang tua saat mengetahui Ibu harus meninggalkan anak-anak mereka untuk pindah ke sekolah lain? Iya itu Mbak, anak-anak saya itu baru dapat SK itu, orang tua itu sudah di jalan, kan rumah sekolah saya kan di pegunungan ya, sudah pada ngadang di jalan raya bawah sekitar 1 kilo, ya itu pada nangis, sudah membawakan saya kenang Al-Quran itu Masya Mbak. Allah. Berarti para orang tua, para wali siswa ini juga mengetahui bagaimana perjuangan Ibu, bagaimana Ibu juga menyayangi putra-putri mereka, seperti itu ya Bu ya? Ya datang ke rumah juga, terus yang diberikan ke saya itu berupa mukena gitu. Masya Allah. Itu Mbak, iya. Iya, kenang-kenangan dari orang tua yang sangat Dari Allah, menyayangi ya, lewat guru orang yang tua. mendidik anak-anaknya, Masya Allah. Dan sekarang sudah di sekolah baru ya Bu ya? Ya. Iya, Masya Allah. Nah, apakah kegiatan Ibu yang Ibu lakukan di sekolah lama itu juga berlanjut di sekolah yang baru atau seperti apa Bu? Ya Alhamdulillah, ini kalau di SD yang baru ini Ibu kepala sekolah ini Mbak juga mengaji. Ya. Masya Allah. Meskipun tidak di MTA. Alhamdulillah, ini saya dulu pada waktu di SD lama itu ini Mbak berdoa kalau sholat pada waktu sholat jamaah itu sendiri, sholat zuhur itu sendiri, saya mohon diberi lingkungan yang lebih baik. Itu terjawab Mbak. Sekarang itu sholat duha bersama jamaah. Terus setelah sholat zuhur juga ada itu membaca Al-Quran. Tapi saya amati itu anak-anak itu masih itu tadi panjang pendeknya, belum perlahan-lahan Mbak. Kelas 5 sekarang itu setelah sholat zuhur ada itu. Terutama ada yang belum lancar itu. Insya Allah saya bimbing. Ada juga kelas 2 ini yang minta Mbak. Kelas 2 itu kelas 3 itu belum lancar membaca menulis. Huruf abjadnya belum tapi kalau ngajinya ya putri itu ngajinya itu lancar. Malah minta itu. Setiap luhur itu minta. Anak 1 itu minta. Padahal saya tidak membimbing ya, saya kelas 5, anak itu kelas 3. Itu minta terus. Alhamdulillah di lingkungan yang lebih baik ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, berarti kan istilahnya kalau Ibu mengajarkan di sekolah baru, mengajarkan cara membaca Al-Quran ini istilahnya apa ya, kayak babat alas gitu ya Bu ya, memulai dari nol. Iya.
Nah, apakah ada perubahan metode pembelajaran yang Ibu berikan kepada anak-anak ya dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang sekarang? Iya, kalau yang ini malah sudah pada bisa. Sudah pada bisa, kalau yang awal belum. Jadi menurut saya malah mudah untuk yang belum. Kalau sekarang kan sudah ini, Mbak, apa anaknya kelas 5 itu sudah banyak hafalan di dandan itu agak apa ya tidak sulit, agak lama itu. Karena sudah sampai sini Bu, sudah selesai iqra'nya, hafalannya sudah banyak gitu. Itu kendala saya sekarang itu. Kalau dulu kan mah dari awal belum. Ya anak itu kalau sekarang udah Oke, hafalannya baik. udah banyak, tapi panjang pendeknya gitu. Berarti tinggal memperbaiki panjang pendeknya Ya. gitu ya Bu ya? Saya motivasi itu Dek, kalau kita itu habis sholat kan kalau kita mau sholat terus kita kan harus bisa mengaji. Kalau mengaji kita tidak benar, ya bagaimana? Saya ajak berpikir seperti itu. Terus mendoakan orang tua kan harus sholat. Kalau anak-anak tidak sholat, doanya tidak akan dikabulkan. Dengan berdoa kan kita harus bisa membaca Al-Quran. Yuk kita belajar yang benar gitu. Tapi kalau sekarang itu ini Mbak, karena sudah ada guru agama, apalagi saya itu di SD yang dekat pondok. Jadi setiap sholat zuhur itu sudah ada yang bimbing. Ya, ini tidak pokok gitu Mbak. Kalau dulu kan malah saya sendiri ya. Kalau sekarang ya nyun sewu kalau di pondokan ya itu ya. Makhrij itu termasuk hafalannya banyak gitu. Baik, Bu Esta. Yeah. Nah, sebelum Ibu bisa menyampaikan ilmu dari belajar tahsin ini, pastinya ada permulaan atau bagaimana perjuangan Ibu bisa mengikuti tahsin dan mengenal juga tentang kajian di Majelis Tafsir Al-Quran. Nah, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya ya Bu ya. Yeah. Oke, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya kami mempersilahkan Anda untuk bisa bergabung ataupun bertanya dengan narasumber kita hari ini. Anda bisa menghubungi di line telepon di 02716793.000 ataupun melalui WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Kita akan sambung pembahasan di program Hikmah kali ini di informasi-informasi menarik berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Hikmah dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita bersama Ibu Esta Desi. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bagaimana Bu Esta menyampaikan ilmu beliau di sekolah bersama siswa-siswinya. Nah, kita akan mengetahui bersama bagaimana Ibu Esta dulu mengawali kegiatannya dalam mengikuti tahsin. Kita ketahui bersama Bu Esta ini adalah seorang guru di salah satu SD negeri di wilayah Kabupaten Pacitan. Beliau bertekad ingin menyebarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan makhorijul huruf dan sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang sudah ada. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Esta ini bukan ilmu yang instan tentunya. Beliau sudah belajar di kegiatan tahsin, tepatnya di MTA Perwakilan Pacitan itu sejak 4 tahun yang lalu. Iya, baik, kita coba kembali Bu Esta. Ya. Ya, alhamdulillah audionya sudah masuk. Ya, Masya Allah, Bu Esta masih semangat ya hari ini, siang ini. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, Bu Esta ini, kami pemirsa dan pendengar ini tentunya ingin mengetahui bagaimana dulu Bu Esta bisa atau terdorong mengikuti kegiatan tahsin. Ini seperti apa Bu? Itu dimulai dari tahun berapa, di mana, kemudian apa saja yang sudah dipelajari melalui kegiatan tahsin? Silahkan Ibu. Ya, saya mulai 4 tahun yang lalu Mbak. Mulainya bahkan sudah agak lupa ya pertama kali itu ya. Sebelum pelajaran tahsin kan ada tes dulu, dites dulu awalnya.
kemampuannya gitu per ustadz gitu. Masya Allah. Ya tadi, saya kan motivasi saya juga tadi, saya kan selama ini sekolahnya di negeri ya, Mbak. Ya ngajinya hanya itu ya, apa, eee panjang pendek, ternyata ada hukum, ada sifat huruf itu belum saya Tidak pelajari. mendalam seperti itu ya Ya, Bu ya? apalagi ke anak saya itu ditambah lagi saya diberi amanah mengajar di kelas 1 9 tahun. Nah, kelas 1 itu kan fondasi tadi ya. Saya merasa bertanggung jawab ya, ada amanah itu selain mengajar ilmu pengetahuan saya agama itu, pertama mengaji. Jadi di perwakilan alhamdulillah ada tahsin itu, marhalah pertama itu ada bukunya, marhalah kedua setahun itu, satu marhalah itu 1 tahun. Masya Allah. Satu marhalah 1 tahun berarti kalau sekarang sudah marhalah berapa Bu? Bismillah ini marhalah 5 masuk ini. Masya Dimulai Allah. dari Januari ini. Januari ini marhalah 5. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kerja di pemerintah diberi kesempatan oleh Allah ya tiap hari selagi saya tidak meninggalkan siswa. Dan kelas 1 sudah pulang. Guru pulangnya pukul 12:30, saya pukul 12 sudah pulang dulu. Sudah tidak meninggalkan siswa. Pikir saya seperti itu dulu. Nah, kalau sekarang kegiatan tahsin di MTA Perwakilan Pacitan itu hari apa saja dan jam berapa Bu? Sekarang hari Sabtu, alhamdulillah kan 5 hari kerja. Itu ya. Pukul 9 sampai pukul 11. Ini juga termasuk salah satu kenikmatan dari Allah. Ya, Ibu kerjanya 5 hari. Sabtu, iya, dan tahsinnya dirubah menjadi hari Sabtu gitu ya Bu ya. Alhamdulillah. Saya matur ke pengurus terutama Bapak Khairi ya, itu yang dengan sabar membersamai kita semua ya. Matur kesempatan kalau bisa matur hari Sabtu bagaimana supaya yang ASN bisa mengikuti, tidak terputus di marhalah 4. Alhamdulillah. Beri kesempatan Pak Ustadz Joko juga bisa. Alhamdulillah. Ini dikomunikasikan dengan pengurus dan pengurus bisa memenuhi itu. Alhamdulillah. Ibu bisa terus belajar tahsin di hari Sabtu, Masya Allah. Nah, kalau di hari Sabtu itu teman-temannya ada berapa Bu? Ada banyakkah atau seperti apa? Lebih, kalau yang bapak-bapak lebih banyak ya, yang ibu berkurang ya. Baik, ada yang sepuh yang 70 tahun ke atas ketika ini banyak teori ya menangkapnya gitu ya. Masya Allah. Ini yang ikut tahsin apakah sepuh-sepuh semua atau bagaimana? Yang kakung sepuh-sepuh Mbak. Ya. Masya Allah. Ada anak anak SD itu ada 1 itu juga saya belum belum sempat ketemu ya. Anak SD itu bisa itu, dulu Rabu itu kok bisa itu. Padahal kan sekarang udah kalau di kota udah 5 hari kerja, tapi itu anak SD itu ikut terus itu dari kelas 1 sampai 4 itu. Kemarin bahkan ada lomba tartel itu ikut anaknya. Oh baik, Masya Allah. Nah ini harusnya menjadi pemacu kita nih para generasi muda, para bapak-bapak, ibu-ibu di MTA Perwakilan Pacitan ini masih semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu, terutama ini dalam membaca Al-Quran dan membaca Al-Quran seperti itu. Baik Bu Esta, ini kita flashback ke perjalanan Ibu dalam mengenal kajian Al-Quran dan Sunnah atau di MTA ini sejak kapan dan bagaimana Ibu bisa mengenal kajian MTA? Ya, alhamdulillah ya Mbak. Ini saya 2017, tapi saya sempat berhenti karena melahirkan anak yang ketiga itu. Baru lanjut kembali. Saya mengenal MTA itu dari ini Mbak. Saya kan tidak tinggal dengan orang tua ya. Saya kan asli Kulon Progo ya. Bapak Ibu tinggal di Kulon Progo, saya di Pacitan.
Saya itu waktu pulang ya, ini ya, pertama itu Bapak kok beda itu. Mhm. Bapak lebih bisa menyikapi hidup ini ya. Ada yang saya rasakan Bapak kok beda itu. Ternyata Bapak ikut di MTA. Terus saya Masya Allah. pengen cari tahu di Pacitan, karena MTA kan di seluruh Indonesia ya. Saya tanya-tanya ya. Pada waktu saya tanya-tanya, karena kan cabang saya itu ada yang selain pengurus, ada yang memberangkatkan tuh menggunakan kol rombongan gitu ya. Mhm. Itu saya tanya-tanya kol itu siapa yang memberangkatkan MTA Pacitan tuh mana sopirnya. Saya tanya-tanya itu, Mbak. Alhamdulillah diberi kesempatan itu ya, setiap hari Rabu saya gabung gitu. Mhm. Jadi apa, dari awal dari Bapak itu tadi kok bisa beda dengan dulu gitu ya. Kalau Mhm. ada adzan kok segera sholat itu ya. Pertama kali saya seperti itu. Mhm. Terus Baik. cari tahu, oh Bapak ngaji di MTA, bagaimana toh MTA itu gitu saya itu. Baik, berawal dari mengamati Bapak yang ada Iya, di Kulon iya, Progo, iya, perubahan-perubahan yang Ibu saksikan dalam diri Bapak. Nah, ini membuat Ibu tertarik untuk mencari pengajian tentang MTA. MTA, Kemudian saat iya. kembali ke Pacitan, Ibu berusaha mencari seperti itu. Nah, apakah dulu waktu mencari kajian di perwakilan Pacitan ini adalah ada kesulitan-kesulitan atau seperti apa? Tidak, Mbak. Alhamdulillah dimudahkan, tadi ikut rombongan itu. Pagi hari Alhamdulillah. Rabu kan ya sudah pulang sekolah ya. Pulang ke pergi ke majelis cabang ataupun ke perwakilan selalu ada teman ya. Ada bahkan yang pertama dulu Pak Ustadz tuh malah melewati rumah saya tuh menghampiri gitu Masya sama Allah. istrinya ya. Ada jalan dimudahkan itu. Bagaimana warga dari perwakilan Pacitan dalam menyambut Ibu ini, apakah juga turut bergembira dengan kehadiran Ibu mengikuti pengajian seperti itu? Iya, bersamanya sangat luar biasa nih. Masya Allah. Baik, nah ini kalau dari respon keluarga Ibu seperti apa saat Ibu memutuskan untuk mengikuti atau mencari kajian di MTA Perwakilan Pacitan? Saya sekarang masih sendiri, Mbak. Suami belum. Ya, suami belum ikut. Ya. Baik, dari kisah yang saya dengar, ini Ibu anak Ibu juga sempat ikut ya? Iya, yang besar ya. Waktu sekolah di Pacitan, sekarang sudah kuliah di Jogja. Tapi ya insya Allah tetap saya motivasi, tetap luangkan waktunya di sela-sela kuliahnya untuk bisa mengaji di Melati, Sleman. Cabang Melati Sleman ya? Alhamdulillah itu hanya 8 menit dari kosnya. Ya selalu dimudahkan. Alhamdulillah, anak kuliah di Sleman ini bisa Ibu pantau ya, Ibu bisa memastikan bahwa anak Ibu mengikuti kajian yang ada di sana. Masya Allah. Nah, Ibu, apa sih perubahan dari Ibu sebelum ikut mengaji dan sekarang sudah beberapa tahun mengaji, ini seperti apa perubahan dalam diri Sekarang Ibu? itu takut, Mbak. Kalau mau tidur itu takut, Mbak. Apa yang sudah saya siapkan untuk nanti yang dipanggil Allah. Lebih hati-hati dalam bersikap. Misalnya dalam mengajar ke siswa juga lebih hati-hati dalam berbicara, dalam memanfaatkan waktu, ya, tidak korupsi waktu. Jadi lebih hati-hati, ada rimnya, Mbak. Misalnya pada waktu sedih ya harus sabar, sesuatu kejadian apapun itu sudah seizin Allah. Saya menyikapinya seperti itu. Meskipun saya tidak senang dengan baru ini ada permasalahan gitu ya, ini saya ambil hikmahnya. Ini sudah kehendak Allah, pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Lebih hati-hati. Jadi sekarang lebih hati-hati, lebih menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik. Nah, tadi di segmen pertama Ibu menyampaikan bahwa salah satu alasan mutasi dari sekolah sebelumnya ke sekolah yang Ya, baru itu ada hal-hal yang Ibu hindari. Nah, itu ya, seperti apa, Bu, kisahnya, Bu? ya itu tadi Mbak ya, ada tambahan tugas tadi ya, Mhm. selaku bendahara BOS itu tadi. Mhm. Terus teman-teman pada tidak kerso ya, selama mosok Oh, saya gini, selamanya mosok saya gini kan tidak sesuai dengan iya. ya saya Hatinya tidak ngaji tenang gitu Rabu ya, Bu, ya, ya? ya ngaji Rabu ya Ustadz ya ngendiko itu tentang apa itu ya, kita harus mengamalkan, kita harus tidak takut pimpinan, harus lebih takut Allah itu kok terus bergejolak terus saya putuskan, saya izin ke suami, saya suruh ngantar ke dinas itu, matur apa adanya, diberi Masya Allah. kemudahan, diberi Masya Allah. kemudahan, tidak ada berapa bulan saya mutasi itu. Mhm. Masya Allah. Nah, apa sih, Bu, yang menjadi dorongan, motivasi Ibu sampai mau mengajukan mutasi untuk bisa pindah ke sekolah lain, apalagi tadi di sekolah sebelumnya anak-anak ini sangat sayang sekali sama Iya Ibu. itu, saya takut tadi Mbak, Mhm. belum amanah bisa itu. Nah, seharusnya kan ngendikan Ustadz ya, kita harus mewarnai, jangan mau diwarnai gitu ya. Masya Allah. Tapi itu berat Mbak, belum saya sempat itu juga curhat ke Pak Ustadz cabang dulu ya. Jangan pindah Bu, ini ujian. Tapi kok saya nggak apa, terus dengan teman juga renggang, dengan atasan juga itu. Mhm. Benar mau mengamalkan itu. Oke, berarti sebelum Ibu mengajukan mutasi itu suasana sekolah itu sudah tidak kondusif seperti itu ya Iya, maksudnya? iya. Mhm. Tapi alhamdulillah ini saya sudah terima SK itu kan kalau Sabtu saya sering silaturahim ke SD lama. Terus Pak Mhm. Kepala ngendiko, "Bu, kalau kan dulu SD lama itu 6 hari kerja, yang SD baru 5 hari kerja. Sabtu Iya. saya libur, belum ada tahsin ya lagi ya. Saya libur, Bu silahkan datang ke sini mengaji, Mhm. ngajari anak mengaji itu Pak Kepala Sekolah itu. Saya diminta Mhm. hari Sabtu memberi anak itu mengaji itu setiap hari Sabtu. Tapi Mhm. sekarang sudah 5 hari kerja sih lama itu, tidak tersampaikan juga itu. Baru beberapa pertemuan itu, anak antusias Mbak pada waktu itu. Mhm. Masya Allah. Nah, kalau sekarang perasaan Ibu bagaimana? Bisa ikut tahsin setiap hari Sabtu, kemudian Ya, ya. bisa membagikan ilmu dengan anak-anak yang di sekolah sekarang. Alhamdulillah bersyukur ya Allah ya. Saya niatnya itu Mbak, kalau misalnya saya Rabu ke perwakilan Mhm. ya ke sekolah ataupun Sabtu ke tahsin itu saya kalau mau pulang meninggalkan majelis itu hanya itu Mbak. Saya itu setelah sholat yang membaca surat Asy-Syu'ara itu ya yang ayat 8 ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin ya Allah berikanlah kepadaku ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Saya itu Mhm. meninggalkan harapan saya ini masih tetap bisa istiqomah, bisa ikut kajian cabang maupun perwakilan dan juga tahsin. Insya Allah ini Mhm. lanjut ke marhalah 7 ngendikanipun Pak Ustadz itu ya. Insya Allah Semoga bisa harus diberi semangat ini, Bu. kesempatan, iya, iya. Masya Jadi Allah. bahkan kalau pisah dengan teman-teman tahsin itu hari Sabtu itu berat loh Mbak. Ada yang Mhm. sepuh ngemong gitu ya. Yang sepuh ngomong ayo bubuk naku wae kan jauh saya. Mhm. Ini bubuk naku wae itu. Itu Mhm. Masya ngomong Allah. ya saling ketemu itu kisahnya itu. Dan ya saling belajar bersama itu Hatinya membenarkan sudah menyatu ya, Bu, ya. ya. Jadi seneng Mbak kalau udah datang hari Rabu, hari Sabtu tuh sudah ada yang dinanti itu. Masya Allah. Baik, Saling ini syukuri. Ibu dari Bu Esta, ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa ataupun pendengar, atau bahkan ke para generasi muda ini, Bu? Silahkan.
Ya, bismillah ya. Sebelumnya ya, saya mau mengucapkan dulu terima kasih pada Ustadz pemangku Tahsin perwakilan Pacitan, pengurus perwakilan Pacitan atas sudah berbagi ilmu ya sehingga semoga menjadi amal soleh untuk teman-teman santriwati-santriwan tetap istiqomah. Untuk yang eh, muda ya silahkan ya diberi kesempatan gunakan masa muda mungkin. Saya sudah 40 tahun nih ya, hampir 50 nih rasanya sudah merasa terlambat ya, kok tidak dari dulu gitu ya. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah gitu. Setiap membaca Al-Quran tuh hanya meneteskan air mata, kok saya bisa sini ya. Saya syukuri ya, mau melafalkan bismillah aja itu ya. Syukur. Alhamdulillah itu tetap istiqomah. Alhamdulillah. Baca Al-Quran supaya lebih tenang ya. Karena Al-Quran diturunkan penuh berkah, makanya kita harus menghayati ayat-ayatnya, bisa mengambil pelajaran itu. Baik, Masya Allah. Baik, ini sebelum saya akhiri, ini ada titipan ini untuk Bu Esta, saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ustazah Esta. Semoga ilmu tahsin panjenengan membawa barokah atas izin Allah. Amin. Dari Ummu Zahroh. Baik Bu Esta, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi inspirasi, berbagi kisah bersama pemirsa dan pendengar. Nah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar, demikian sajian program Hikmah. Tetap sajikan program Hikmah setiap hari Selasa, setiap pukul 13 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Azalia Latifah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.